Oke, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di materi kali ini saya mau jelaskan tentang gerak vertikal. Jadi secara umum gerak vertikal itu nanti dibagi menjadi 3 jenis, yaitu gerak vertikal ke atas, gerak jatuh bebas, dan gerak vertikal ke bawah. Nah, perbedaannya kalau antara gerak jatuh bebas sama gerak vertikal, ini kalau gerak jatuh bebas itu bergeraknya dengan kecepatan awal sebesar 0 meter per sekon. Jadi ketika dia dijatuhkan tidak ada aba-aba melempar, dia cuma dilepas saja. Kalau gerak vertikal ke bawah itu ada aba-aba melempar sehingga ada kecepatan awal ketika bendanya bergerak ke bawah, maka disebut gerak vertikal ke bawah. Nah, untuk percepatan gravitasi nilainya itu sebenarnya 9,81 meter per sekon kuadrat. Tapi karena di soal itu terkadang tidak menyebutkan percepatan gravitasi, maka yang dipakai itu adalah pembulatan dari 9,81 ini, yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kalau disebutkan di soal, nah berarti kita ikuti yang ada di soal. Jadi saya ulang, percepatan gravitasi itu nilainya 9,81. Kalau tidak disebutkan di soal, pakai 10. Kalau disebutkan di soal, pakai yang ada di soal. Sampai sini kira-kira bisa paham kah? Paham, Ustaz. Saya lanjut di persamaan gerak vertikal. Jadi gerak vertikal itu kan di bagian awal itu gerak vertikal adalah gerak yang dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Nah, di sini jadi simbol-simbol dari percepatan ini nanti diganti dengan percepatan gravitasi. Nah, simbol A-nya itu diganti dengan G. Terus yang diganti lagi selain jarak adalah ketinggian. Ya. Jadi S ini yang jarak ini diganti dengan ketinggian. Itu saja yang kasih berubah rumusnya. Jadi simbolnya saja yang berubah. Jadi begitu. Saya lanjut. Kalau gerak vertikal ke atas itu ciri-cirinya melawan arah percepatan gravitasi. Nah, kalau melawan arah percepatan gravitasi berarti G-nya itu bernilai min 10 meter per sekon kuadrat. Terus ketika mencapai tinggi maksimum, itu kecepatan benda sebesar 0 meter per sekon. Jadi kalau sudah berada di titik paling tinggi, bendanya itu tidak bergerak lagi lah. Kalau tidak bergerak berarti kecepatan benda itu 0 meter per sekon. Kalau gerak jatuh bebas itu yang saya sebutkan tadi, itu kecepatan awalnya 0 terus searah dengan percepatan gravitasi. Jadi G-nya itu bernilai positif 10 meter per sekon kuadrat. Nah, itu kalau gerak jatuh bebas. Kalau gerak vertikal ke bawah sama-sama searah dengan percepatan gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat, tapi kecepatan awalnya tidak sama dengan 0 meter per sekon. Itu saja ciri-ciri dari gerak vertikal ini. Supaya lebih mudahnya langsung ke contoh soal. Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada yang mau ditanyakan? Waduh, ada jurang kah? Oh, ada juga. Kirain nggak ada. Gila. Untuk soal yang pertama ini saya sudah jelaskan di
video, jadi kalian untuk tahu bagaimana cara kerjanya yang ini tinggal nonton di videonya saja. Kalau yang di nomor berikutnya ini, nah yang ini, sebuah batu kecil dilemparkan vertikal ke atas mendarat di sebuah papan yang letaknya 2 meter di atas titik pelemparan. Jika kecepatan batu dilempar ke atas adalah 7 meter per sekon, maka kecepatan batu ketika mengenai sasaran adalah. Jadi kalau mengerjakan soal seperti ini, kita harus asumsikan dulu. Saya ganti ke sini. Papan tulisnya kelihatan juga kan? Oke. Oke, kayak begini soalnya. Jadi kalau dibaca ulang, saya tampilkan dulu soalnya. Jadi kalau kita baca ulang soalnya, sebuah batu kecil dilemparkan vertikal ke atas mendarat di sebuah papan yang terletak 2 meter di atas titik pelemparannya. Jadi itu papannya berada di bagian atas dari titik pelemparan. Terus jika kecepatan awal batu yang dilempar adalah 7 meter per sekon, maka kecepatan batu ketika mengenai sasaran adalah. Jadi yang ditanyakan itu ketika mengenai sasaran. Kalau ditanyakan ketika mengenai sasaran, bisa saja ketika dia naik, bisa juga ketika dia turun. Nah, jadi untuk menentukan berapa kecepatan benda ketika mengenai titik yang ini, kita bisa pakai persamaan. Saya jangan kasih tahu deh dulu persamaan mana yang dipakai. Saya tuliskan dulu beberapa persamaannya. Jadi VT sama dengan V0 ditambah GT. Terus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 GH. Terus yang terakhir adalah H sama dengan V0T ditambah 1/2 GT kuadrat. Nah, ini kan 3 persamaan yang digunakan nanti di graf. Kelihatan juga di kalian? Kelihatan. Oke. Nah, kan ini 3 persamaan yang saya kasih lihat tadi untuk graf vertikal. Nah, berdasarkan soalnya yang kita perlihatkan tadi, kan yang ditanyakan berapa kecepatan ketika mengenai papan, terus yang diketahui adalah titik letaknya papan, terus kecepatan ketika bendanya dilemparkan. Kira-kira kalau berdasarkan keterangan soal, kita pakai persamaan yang mana? Yang nggak ada yang nyahut. Begini deh, berapa percepatan gravitasinya berdasarkan soal? Min 10 meter per sekon kuadrat. Kenapa bisa min 10? Karena dia pergerakannya ke atas. Nah, oke. Jadi karena geraknya benda ini adalah gerak vertikal ke atas, maka G-nya yang dipakai adalah min 10 meter
per sekon per sekon kuadrat. kuadrat. Oke, kan yang diketahui yang ini 7 meter per sekon. 7 meter per sekon ini apa? Fenol. Fenolnya 7. Terus yang 2 meter ini apa? Tinggian. Hanya. Terus yang ditanyakan apa? Kecepatan. Ya, kecepatan apa? Kecepatan saat berpindah. Ya, Kecepatan saat berpindah. PT-nya. Nah, kan sudah diketahui G, sudah ditahu fenol, sudah ditahu A. Yang ditanya VT. Persamaan yang mana yang kira-kira bisa dipakai untuk menyelesaikan soal ini? Yang kedua. Nah, Yang kedua, Ustaz. Kedua. Itu ya cara kerjanya. Dilihat dari yang diketahui sama yang ditanyakan, baru kita pakai persamaan. Nah, jadi VT kuadrat itu yang ditanyakan. VT kuadrat sama dengan fenol kuadratnya, berarti yang ini 7 pangkat 2 dikurang 2 kali Dikurang atau ditambah, Ustaz? dikurang. Dari kurang. Nah, kenapa jadi kurang? Ingat ya, kan di sini pakai tanda tambah toh. Baru 2 dikali min 10. Kayak begini toh. Iya. Iya, Ustaz. Makanya nanti jadi kurang. Kali 2 kali min 10 kali berapa tuh? Hanya ini, yang ini 2. Terus sama dengan 7 pangkat 2 49 kan? 2 kali min 10 min 20 terus min 40 min 40 dikurang 40. 49 kurang 40 9. 9 meter. Berarti VT-nya berapa? 9 meter per sekon. 9 meter per second. VT-nya Kuadrat. berapa? 3. 3. Ini kan VT kuadrat. Oh, VT. Ya, kalau saya mau cari VT-nya, ya saya akarkan ini 9-nya. Jadi nanti 3 meter per sekon. Nah, berarti berdasarkan soalnya tadi, jawabannya adalah mana nih? Ini jawabannya adalah Charlie. Toh? Begitu saja kok cara kerja soal seperti ini. Kira-kira bisa? Insya Allah bisa, Ustaz. Ini kalau kalian saya mencatat seperti ini, kalian screenshot atau kalian tulis? Atau lihat-lihat saja? Di screenshot atau ditulis? Screenshot. Di screenshot. Kita lanjut pertanyaannya saya. Seberapa banyak screenshot yang Anda sudah tulis? Alhamdulillah belum ada, Ustaz. Oh, Masya Allah, bagus. Yang penting jujur, Ustaz. Saya mau marah bagaimana? Kok masih bisa di screenshot? Yang penting tersimpan. Wah, asik ya. Oke, silakan di screenshot. Kalau sudah, saya lanjut di soal berikutnya. Ya. Sendiri. Saya lanjut di soal berikutnya. Di soal yang ini. Atau ini terlalu susah? Saya lihat dulu soal yang gampang. Kalau susah kalian yang kerjakan. Kalian kan banyak, saya sendiri. Tapi kalau banyak baru nak ditahu semua, Ustaz. Iya Pale. Saya kerja yang ini dah. Padahal yang di bawah tambah susah, asik. Ini soalnya. Jadi pada waktu bersamaan 2 buah bola dilemparkan ke atas, masing-masing dengan kelajuan V1 sebesar 10 meter per sekon untuk bola pertama dan V2 20 meter per sekon.
untuk bola kedua. Jadi kedua bola ini sama-sama dilemparkan vertikal ke atas. Yang ditanyakan jarak antara kedua bola saat bola pertama mencapai titik tertinggi. Kalau dilemparkan vertikal ke atas, ini kan sudah dijelaskan jenis geraknya karena dilemparkan ke atas, toh. Pertanyaannya di sini, ketika bola pertama yang P1 ini mencapai titik tertinggi, berapakah jarak antar kedua bola? Jadi kita mengerjakan soal seperti ini dengan cara cari dulu kapan ini bola pertama mencapai titik tertingginya. Saya gambar dulu deh. Ini jadi ada 20 meter per sekon, ada yang 10 meter per sekon. Ini bola pertama, yang ini bola kedua. Untuk bola pertama, dia apa tadi di soal ini? Ketika bola pertama mencapai titik tertinggi, nah berapakah jarak antar kedua bola ini? Jadi pertama yang kita cari, kapan ini bola pertama mencapai titik tertinggi? Nah, kalau kita mau cari kapan ini bola pertama mencapai titik tertinggi, kita pakai persamaan yang mana? Saya tulis di sini persamaan, kalau saya tidak hapus-hapus deh. Jadi PT sama dengan P0 PT kontra sampai sekarang sudah banyak nih rumus di banyak kayaknya. Ada yang sudah tahu ini sudah bab keberapa? Keempat bukan? Oh ya, bab keempat. Ada yang tanya-tanya di kelas sebelah, sudah bab berapa mereka? Di Aduha. Ada temannya yang ada temannya di Aduha? Sampai bab berapa nih mereka? Tidak tanya-tanya. Jadi kan yang saya tanyakan tadi, kapan ini bola pertama mencapai titik tertingginya? Kalau saya tanyakan seperti itu, kira-kira persamaan yang mana yang saya pakai? Yang ketiga bukan Ustaz? Yang ketiga. Kalau ditanyakan kapan, berarti yang dicari apanya? Waktunya kan, T-nya. Berarti sudah pasti persamaan yang kedua tidak bisa dipakai kan, karena tidak ada T-nya. Toh? Yes. Nah, terus yang bersisa itu yang persamaan pertama sama persamaan kedua. Bisa? Persamaan mana yang dipakai? 1 atau 3? 1 Ustaz. Kenapa 1? Karena itu yang ada cuma fenornya dengan gravitasi. Terus PT-nya berapa? Apa Ustaz? Kan ini ditahu percepatan gravitasinya kan sebesar min 10, min G. Iya. G-nya itu min 10 meter per sekon, tah? Terus persamaan yang saya pakai persamaan 1 atau persamaan 3? Tadi ada jawab karena yang dicari 1. tingginya. Hah? Apa yang dicari, Kak? Waktu Tingginya. T-nya. Oh, waktu. Pertama kalau
Betul, Ustaz. Kalau Itu mencapai kan yang titik gambar tertinggi, berapa kecepatannya benda kalau sudah mencapai titik tertinggi? 0. nol. Nah, yang ini kan V0-nya, Oh, V0 seperti 1. Yang ini V0 2. Jadi kalau ini benda satu sudah mencapai titik tertingginya, berarti VT-nya yang benda satu itu dengan 0 meter per sekon. Nah, sudah ada VT satunya, sudah ada V0 satunya, ada G-nya. Saya cari T, pakai persamaan yang mana? Persamaan yang mana? Yang ketiga. Ya, pakai persamaan yang Ketiga. Nah, jadi persamaan yang dipakai persamaan pertama. Oh, pertama. Bukan persamaan ketiga. Kenapa tidak bisa dipakai persamaan yang ketiga? Karena kita tidak punya Tidak ketiga. Ini kan T-nya kita tidak tahu. Terus H-nya juga kita tidak tahu. Kalau ada dua variabel yang kita tidak tahu, itu berarti persamaan ini kita tidak bisa selesaikan. Nah, berarti persamaan satu ini. Kenapa persamaan satu yang dipakai? Karena sisa T saja yang belum diketahui kan. Kalau sisa T yang belum diketahui, berarti bisa diselesaikan nanti nih. Jadi VT-nya tadi, saya pakai persamaan ini. VT-nya itu meter per sekon. VT-nya tadi kan 0. Terus sama dengan V0-nya ini, yang ini tadi 10. 10 meter per sekon. Tambah 10. min 10 kali 10 T. T. Berarti min 10 kali T, min 10 kan? 10 dikurang 10 T, itu sama dengan berapa? Tinggal T. Nah, jadi 10 dikurang 10 T sama dengan T. T. Jadi T-nya sama dengan 0. 0. Jadi kapan ini bolanya sampai titik tertinggi? Saat 0. Saat 0 boleh. bisa dikurang itu, Ustaz, yang 10 T dengan 10. Saya ikut kalian kan? Bukan itu bisa dikurang kalau Tidak bisa dikurang memang. kenapa dikurang dan? Siapa yang kurang? Saya cuma tulis orang yang bilang kan. Kalian bilang begitu, saya tinggal tulis. Nah, ini kayak begini, ini kan tidak ada koefisiennya, ini ada koefisiennya. Jadi kalau kayak begini, ini tidak boleh diperkurangkan nih. Jangan gara-gara saya tulis sama dengan di sini, kalian langsung kurang 10 dikurang 10. Oh, sisa T nih jawabannya T. Astagfirullah, kasihan itu guru-guru kalian yang di SMP, kasih kalian aljabar setengah mati. Nah, saya kasih lanjut deh. Ini kan 10 dikurang 10T. Sebelah sini ruasnya sama dengan 0. Berarti kalau min 10T ini saya kasih pindah ruas Pindah ruas ke kiri jadi positif. Iya, minus 10. Pindah ke kiri jadi minus 10. 10 T sama dengan 10. T sama dengan 10 per 10 sama dengan 1. Satu. Nah, itu. Iya. Nah, jadi ketika ini bola pertama mencapai ketinggian maksimum, waktu yang dibutuhkan adalah 1 detik. Nah, yang ditanyakan itu berapa jarak antar kedua bola. Kalau ditanyakan berapa jarak antar kedua bola, berarti saya cari dulu H2-nya, saya cari H1-nya, baru saya selisihkan, cari delta H-nya. Nah, ini yang ditanyakan di soal. Mengerti? Kan yang ditanyakan di soal berapa jarak antar kedua bola toh? Nah, berarti saya cari H2-nya, jarak titiknya ini bola kedua. Jadi saya cari H1-nya, titiknya bola pertama. Terus kalau ditanyakan jaraknya, berarti saya tinggal selisihkan. Jadi saya cari H2-nya pakai persamaan yang mana? Yang ini atau yang ini? Tidak bisa pakai persamaan 1. Kenapa tidak bisa pakai persamaan 1? Karena tidak ada H dalam situ. Yang ada H-nya cuma persamaan 2 dan persamaan 3. Saya pakai persamaan yang mana? Ya.
Tiga. Iya, Persamaan berapa? Tiga. Persamaan ketiga. Tiga. Jadi kita pakai persamaan yang Tiga. Jadi H2 sama dengan P02 dikali T ditambah seper 2 GT kuadrat. P02 ini nilainya ya. 20 dikali T yang didapat itu yang ini nih. Yang 1 kali 1 ditambah seper 2. G-nya berapa? Min 10. 1 pangkat 2. 20 1 tambah 10. berapa sih ini? 5. 5. Berapa sini? 15. Nah, 15. Lanjut H1. Berapa pedalnya 1? 10 Dikali berapa? kali 1 Terus tambah 10 kurang nah ditambah seper 2 kali min 10 15. 1,2 nah, terus jadi 5 anunya tingginya. nah, 10 kurang 5 kan jadi dapatnya nanti 5 meter. Berarti jarak antar kedua bola delta 10 nya meter 10 meter. nah, 15 kurang. 15 kurang 5 sama 10 meter. jadi berdasarkan soalnya jawabannya itu adalah 10 meter. Itu ya. Silahkan di screenshot SS time. Sebentar juga ya screenshot. Enaknya sekarang saya yang capek nulis, kalian tinggal screenshot, masya Allah. Untungnya tidak begini terus ya. Tunggu saja. Tidak lama lagi. Ya sekitaran 3 bulan lah. Nantilah, tidak lama itu. Sudah kan? Sudah? Sudah, Ustaz. Sudah. Oke, kalau sudah saya lanjut di soal berikutnya. Jadi kalau pertemuan yang kayak begini tuh saya lebih banyak nanti bahas soal. Kalau yang materinya saya taruh di YouTube. Kita lanjut di soal. Kita kerjanya berurut atau lompat-lompat? Terserah. Dari gampang dulu baru susah tuh. Soalnya pas dikasih susah nggak kaget gitu tuh. Oh, yang susah dulu atau yang gampang dulu? Satu-satu dulu, Ustaz. Yang gampang dulu baru yang susah. Jangan langsung susah, kaget kasihan kita. Oh iya benar. Kan yang tadi yang pilih yang susah kan, berarti kita ngikut saja. Dulu saya cerita. Ini susah. Oh, habis sudah 4 soal saja. Ini kan sudah. Lanjut di sini dah. 4 soal saja saya taruh. Kalau saya kasih lebih daripada itu, nanti materinya pindah. Fisika pendalaman minat. Oh iya, sekedar info kita belum masuk di fisika pendalaman minat ya. Masih peminatan. Mungkin ada yang mau bertanya, Ustadz itu yang pendalaman minat sama peminatan beda kah Ustadz? Sebenarnya materinya sama, cuma level soalnya beda.
susah yang mana? Lebih susah yang mana menurut kalian? Peminatan atau pendalaman minat? Kalau saya dua-duanya sih Ustaz. Oh, dua-duanya. Anda sudah rasa di mata pelajaran yang lain yang pendalaman minat? Sudah Ustaz, Tahu matematika. Ustaz, apa bedanya? Cuma memang susah rata-rata. Beda materi. Ya, mungkin matinya. Memang susah. Pendalaman minat. Iya. Kalau jangan dah, nanti saya nanti kalian ini. Kalau fisika sudah susah sekarang kak materinya. Lumayan susah. Lumayan. Berdamai terus. Sekali. Dasarnya, Ustaz. Kalau Kenapa? di sini sudah. Kalau di SMP masih dasarnya diajar. Kalau di SMP masih dasarnya yang diajar. Iyalah. Nah, Kalau SMP kalian diajar kayak SMA, berarti Anda persiapan itu lomba. Oke, saya lanjut di soal yang ini. Sebuah benda dilemparkan vertikal ke atas dari atas sebuah gedung bangunan yang tingginya itu 35 meter dari permukaan tanah. Terus benda tersebut jatuh ke tanah 7 detik setelah dilemparkan. Tentukan A. Berapa kecepatan awalnya, B. Berapa ketinggian maksimum benda dari titik pelemparannya. Nah, digeser berubah. Oke. Mal pintu. Oke, yang ditanyakan di soal itu berapa V0-nya, terus berapakah ketinggian Hamax-nya. Hamax diukur dari berapa ketinggian maksimum benda dari titik pelemparan. Kan ini yang ditanya dari titik pelemparan. Kalau titik pelemparannya yang disebut di soal itu dari atas gedung. Berarti yang ditanya itu Hamax dari atas gedung. Jadi hati-hati sama soalnya ya. Terkadang ada yang bertanya ketinggian maksimum dari tanah. Kalau dari tanah berarti diukur dari tanah. Kalau ketinggian maksimum dari titik pelemparannya berarti diukur dari titik melemparnya. Karena di sini di soal dia bilang dilempar dari atas gedung, berarti ya diukur dari atas gedung. Begitu. Nah, ini cukup banyak variabel nanti. Oke, kita mengerjakan dulu ini V0-nya sampai ke atas. Kan diketahui T sampai ke tanah itu adalah 7 detik. Berarti kita anggap waktu yang dibutuhkan dari atas gedung sampai ke titik tertinggi ini disebut T1. Saya ulang, waktu yang dibutuhkan dari atas gedung ini sampai ke titik tertinggi itu kita sebut dengan T1. Terus waktu yang dibutuhkan untuk turun itu namanya T2. Nah, T1 kalau saya jumlah dengan T2
itu hasilnya sebesar 7 detik. Berarti kalau saya mau cari T2 itu sama dengan T2 7 dikurang T1. Ada temannya yang belum masuk di Google? Tidak, Ji. Sorry. Salah. Jadi saya ulang, T1 kalau saya jumlahkan dengan T2 itu dapatnya 7 detik. Jadi kalau saya mau cari T2-nya itu sama dengan 7 dikurang T1. Sampai sini bisa? Bisa, Ustaz. Oh iya. Oke. Terus apa? Saya pikir. Ini sebenarnya jawabannya di kepalanya saya sih, cuma cara bikin rumusnya bagaimana ya? Kebiasaan tidak pakai rumus sih kerja soal seperti ini. Oke, ketika mencapai titik tertinggi di sini, VT-nya kan itu sama dengan 0. Berarti kita pakai persamaan ini VT sama dengan V0 ditambah GT. Terus ini GT yang kita pakai adalah GT1 kan. Jadi VT-nya itu 0 sama dengan V0-nya itu masih V0 ditambah GT-nya itu G-nya ini ketika dia bergerak ke atas, G-nya ini bernilai negatif. Jadi min 10 T1. Nah, ini 10 T1 saya kasih pindah ruas ke sebelah sini. Jadi V0-nya sama dengan min 10 T1. Bisa? Salah di. Tidak ada minnya. 10 T1. Bisa sampai sini? Ini jadi persamaan 1. Asik. Terus kalau kita mau cari titik tertingginya ini, saya pakai persamaan yang kedua ini. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang ditambah 2GH. VT-nya ini 0, V0-nya ini 0. V0-nya ini ya V0 kuadrat ditambah ini 2 dikali min 10 dikali H. Ini hanya yang ditanyakan adalah Hmax ya. Nah, terus 2 kali min 10 itu min 20 Hmax. Ini V0 kuadratnya saya substitusi dengan persamaan ini. 10 T1. Jadi 10 T1. Terus saya kuadratkan. Mengerti kah sampai sini? Ngerti. Bilang ya kalau nggak kuat, melambai di kameranya kalian, tapi saya tidak lihat. Ustadz jelaskan ulang. Oh iya. Full tes Kodong. Ini saya yang bikin soalnya, saya yang susah jelaskan. Astagfirullah. Ini kebiasaan bikin soal susah baru. Iya. Oke, saya ulang. Ini kan yang ditanyakan di soal. Mengerti yang ditanyakan di soal kah? Yang bertanya. Siapa yang bertanya tadi? Oh, ada yang mengaku. Wah, ya, yang perempuan itu yang bertanya tadi. Yang ditanyakan di soal itu V0 ketika dia dilemparkan, terus Hmax diukur dari atas gedung.
Nah, ini kan ketika dia bendanya bergerak naik, itu saya simbolkan waktu yang dibutuhkan hingga ketinggian maksimum, itu namanya T1. Ketika dia bergerak turun dari ketinggian maksimum, turun ke bawah, itu namanya T2. Nah, kalau dijumlahkan T1 dengan T2, dapatnya nanti 7 detik. Nah, itu yang disebut dengan T sampai ke tanah, itu adalah 7 detik. Bisa? Bisa Ustadz. Oke, lanjut. T2 itu, jadi kalau dari persamaan ini, T2 itu adalah 7 dikurang T1. Kalau dari persamaan ini 7 dikurang T1. Nah, terus saya cari dulu T1-nya dari persamaan yang pertama. Kan ini waktunya naik, saya cari T1-nya pakai persamaan yang pertama nih, yang ini. PT sama dengan V0 ditambah GT. Nah, ini saya pakai. V0-nya itu tetap masih di V0 kan, karena kita tidak tahu berapa V0-nya kan. Dikurang 10 T1. T1. Kenapa di sini T1? Karena yang kita tentukan T1, yang kita tentukan keadaan pertamanya ini adalah ketika dia naik. Berarti yang ditanyakan masih T1, belum bisa disimbolkan T2. Terus ketika mencapai tinggi maksimum, PT-nya kan itu sama dengan 0. Jadi di sini PT-nya saya ganti dengan 0 sama dengan V0 dikurang 10T. Kenapa di sini G-nya jadi min 10? Karena dia bergerak ke atas. Mengerti? Oke. Mulai ya. Nah, terus ini yang min 10 T1 saya pindah ruaskan. Jadi kalau dia pindah ruas nanti jadi positif 22 nih. V0 sama dengan 10 T1. Mengerti? Atau ada yang bertanya, Ustadz, kenapa ini yang pindah ruas? Kenapa bukan 10 T1 duluan yang ditulis? Tidak ada yang bertanya itu. Sudah Ustadz. Hah? Tidak ada. Mengerti yang ini, Kak? Kenapa tidak 10 T1 dulu yang saya tulis? Jelasin. Hah? Belum mengerti. Oh iya. Ini kan kalau saya pindah ruaskan, jadi nanti hasilnya positif kan, jadi 10 T1 sama dengan V0. Kayak begini toh? Ya. Nah, jadi kalau saya tulis ulang, V0-nya sama dengan berapa? 10. Nah, 10 T1 itu juga yang tadi. Oh, begitu. Kita lanjut. Terus saya lagi pakai persamaan yang kedua untuk menentukan H maksimumnya. Jadi yang saya tentukan H max-nya ini masih dalam persamaan ya, belum dalam angka. Nah, VT-nya tadi sudah ditentukan ketika mencapai tinggi maksimum itu sebesar 0. V0 kuadratnya masih saya bikin V0 kuadrat ditambah 2 kali min 10 kali H max. H max ini adalah ketinggian maksimum. Terus V0-nya ini kan kita tahu nilainya itu sama dengan 10 T1. Toh, saya substitusi di sini jadi 10 T1 terus dikuadratkan dikurang 20 H max. Baru di sini sama dengan 0. Bisa? Bisa. Iya. Iya, oke. Terus yang negatif ini saya kasih pindah ruas toh jadi 20 H max Bilangan 10 T1 pangkat 2. Nah, 10 T1 pangkat 2. Kalau 10 T1 pangkat 2 itu berapa hasilnya? 20 T1 pangkat 2. Masya Allah. 100 pangkat 2. Tidak, pakai pangkat 2. Jadi bisa di pangkat 2. 100, sorry. Nah, 100 T1 pangkat 2. Nah, kayak begitu ya. 2. Nah, ini di screenshot, baru saya lanjut menulis. Ini belum selesai ya. Panjangnya partnya. Ya kalau Ustadz, jangan- pakai papan tulis ini 2 lah papan tulis beginian dia pakai. Baru selesai.
Ya, cepatlah sembuh ya, toh. Supaya kalian rasa itu fisikanya yang betulan itu bagaimana. Sudah di screenshot? Sudah Ustaz. Oh iya. Ini, Masya Allah. Saya tulis ulang dulu yang saya butuhkan ya di sini. Jadi T2 itu sama dengan 7 dikurang T1, terus T0 itu sama dengan 10 kali T1, terus apa lagi? Oh yang ini 20 H max sama dengan 100 T1 pangkat 2. Oke. Nah, kita sudah analisis ketika dia naik, terus kita tentukan lagi yang ketika dia turun. Nah, ketika dia turun, berarti kita mengukur dari atas sini sampai ke bawah, sampai ke tanah. Berarti tingginya itu benda diukur. Ini kan tingginya gedung dari sini ke sini itu 35 kan? Berapa tingginya dari sini ke sini? Itu yang disimbolkan sebagai H max. Yang tadi ini H max ini. Berarti H dari tanah itu H max ditambah 35. Mengerti? Oke, kita ulang. Ini kan yang kita analisis lagi yang turunnya kan, berarti H dari tanah itu adalah H max diukur dari titik paling sini sampai ke atas ditambah dengan tingginya gedung sebesar 35 meter. Terus yang saya tentukan berikutnya T-nya ketika dia turun, T2-nya. Nih, berapa waktu yang dibutuhkan ketika dia turun. Nah, saya pakai persamaan yang ini nih. Kenapa saya pakai persamaan yang ini? Karena H-nya itu kita pakai nanti dari persamaan ini. Jadi H untuk tanah itu sama dengan V0T ditambah 1/2 GT kuadrat. Itu sama dengan, jangan sama dengan dulu di sini. Yang persamaan ini. Jadi H max ditambah 35 sama dengan ini. Ketika dia bergerak turun dari sini ke bawah, berapa V0-nya? Ketika dia bergerak turun dari ketinggian maksimum ke bawah, berapa V0-nya? Ada yang sudah nonton videonya atau belum? Belum Ustaz. Oh iya, belum. Lantas belum bisa jawab. Jadi kalau kalian sudah nonton videonya yang saya upload itu, kalau benda sudah mencapai ketinggian maksimum, VT-nya kan sama dengan 0. Toh? VT-nya sama dengan 0. Jadi ketika dia mencapai ketinggian segini, ketika dia mau turun, VT-nya ini yang berubah menjadi V0. Saya ulang. Ketika dia mencapai ketinggian maksimum, VT-nya kan sama dengan 0. Nah, ketika kecepatannya sudah sampai sama dengan 0, nah, di situ dia berbalik arah. Dia turun lagi ke arah bawah. Nah, berapa kecepatannya ini benda ketika dia bergerak ke bawah, yaitu VT-nya yang ini yang berubah menjadi V0 sebesar 0 juga. Jadi setelah dia bergerak vertikal ke atas, dia ketika dia bergerak ke bawah, dia bergerak jatuh bebas. Wah. Nah, jadi V0-nya yang ini ketika dia bergerak turun itu sama dengan 0. 0 dikali T, T di sini T2 ya. T2 ditambah 1/2. G-nya di sini positif atau negatif? G yang ini. Positif atau negatif? Kenapa positif? Dia bergerak dari mana Ustaz? Yang T2 nih, yang Dari kaki.
Positif karena ke bawah. Karena Oke, nilai positif. tiga. Iya. Berarti dikali 10 dikali T2 pangkat 5. Bisa? Nah, kalau 0 dikali T2, berarti ini suku yang ini diabaikan saja kan? Dihapus saja dari persamaan. Jadi H max ditambah 35 sama dengan Seperdua. 1/2 kali 10, 5 ya? Iya. 5 T2 pangkat 2. Iya. Tidak tahu yang itu, Ustaz. Iya. Oke, saya lanjut. Ini H max-nya saya mau pakai persamaan yang dari sini. Toh, kalau saya mau pakai persamaan yang dari sini, berarti saya coret 20-nya sama yang 100. Seperti H max-nya itu sama dengan 5 T1 kuadrat. Bisa? Bisa. Jadi saya ganti di sini H max-nya dengan persamaan 5 T1 5 kuadrat tambah 3. Nah, tambah 35 sama dengan 5 T2 kuadrat. Bisa? Terus nanti keluar persamaan kuadrat nih. Ini yang 5-nya saya coret semua nih. 5 saya coret dengan 35, saya coret sama 5. Ini berarti sisa T1 kuadrat ditambah 35. Kalau dibagi 5 berapa hasilnya? 7. Hah? 7. 7 Ustaz. Nah, 7. sama dengan T2 kuadrat. Toh? Ini. Terus T2 kuadratnya saya pakai persamaan yang di sana. Ini. T1 kuadrat ditambah 7 sama dengan dalam kurung 7 dikurang T1 kuadrat. Kuadratnya di luar. Kalau 7 kurang T1 kuadrat itu hasilnya sama dengan berapa? Tidak bisa. Wah, apa nih yang tidak bisa terus? Bisa kah itu, Ustaz? 49 Kurang. Nah, 49 T1 kuadrat. T1 kuadrat. Aduh. Ini kalau yang kayak begini ini sama seperti pernah yang belajar begini, A dikurang B baru dikuadratkan, itu sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat. Ya kan? Kalau ini ditambah, Oh iya. ini pernah belajar begini di SMP toh? Yang ini, jadi penjabarannya ini A tambah B kali A tambah B. Jadi A kali A kali B, baru B kali A, B kali A, B kali B. Ya Allah, pelajaran SMP-nya. Lanjut. Hilang semua. Gara-gara push rank kah? Oke, kita lanjut. Berapa hasilnya ini? 49 tambah 7T1. Tambah 7T1. 7T1 kali apa? Kali berapa? tahu 7T1 49. apa? Nggak denger. 49. Tidak dalam kurung itu, Ustaz. Yang ini mau dikasih dalam kurung. Yang mana tadi? Atau pakai cara normal dah. Sekira kalian tahu. 7 kurang T1. 7 kurang T1. 7 kali 7? 49. 7 kali min T1. Kurang T1. Kurang Apa? Min
min 7 T1. Nah, T1. Baru lanjut lagi. Min T1 kali 7. 7T1. Nah, min 7T1. Baru min T1 kali min T1. Min T1 pangkat 2. Eh? T1 pangkat 2 atau min T1 pangkat 2? Tambah T1 pangkat 2. Saya min T1 kali min T1. Jadi T1 pangkat 2. Tambah. Ditambah T1 Iya. pangkat 2. Nah, ini yang sama dengan T1 kuadrat ditambah 7. Toh? Adalah. Nah, ini semuanya dikasih pindah ruas supaya 11 ini nanti sama dengan 0. Bisa? Jadi T1 Bisa. kuadrat ditambah 7 sama dengan, yang bagus nih yang ini yang saya dikasih pindah ruas nih. Lebih sedikit. Coba lihat di pot. Nah, di sebelah Ustaz. Tunggu ya, tunggu. Tidak, juga ini kok. Tadi kunci tadi malam. Yang di sana juga terkunci. Iya, dikunci semua tadi malam. Oke, yang ini saya kasih pindah ruas ya. Jadi 49 dikurang ini 7 min 7 T1 min 7 T1 jadi min 14 T1 kan? Iya. Terus dikurang T ditambah T1 kuadrat. Terus yang ini kalau pindah ruas jadi negatif kan? Negatif 41. Negatif T1 kuadrat terus dikurang 7. Kayak begini sama dengan 0. Sampai sini bisa? Terus yang positif ini, yang T1 kuadrat ketemu sama yang min T1 kuadrat ini hasilnya sama dengan 0. Berarti yang bersisa apa? Yang bersisa Anda screenshot dulu. Sudah screenshot dulu, baru saya menghapus. Ya Allah, banyak banget persamaannya. Sudah? Sudah di screenshot? Sudah Sudah Ustaz. Ustadz. Weh, alhamdulillah. Untungnya ini tidak keluar persamaan kuadratnya ya, karena yang kuadrat hilang persamaannya. Persamaan biasa saja. Wih, tidak seru soal ini ternyata. Jadi yang bersisa 49 dikurang 14T dikurang 7 sama dengan 0. 49 dikurang 7 berapa? 42. Hah? Ya, 42 dikurang 14T sama dengan Dengan 0. nah, sama dengan 0. Masya Allah, sudah benar. Saya kira ada lagi yang mau kasih kurang ini. 42 kurang 14 sama dengan T. 42 dikurang Kurang 14 sama dengan T. Hah? Ini yang min 14T saya kasih pindah ruas kan, jadi sama 42 sama dengan 14T. Jadi T-nya sama dengan 14 per 42. nah, 4. Kenapa 14 per 42 ini? 14. Ya, 42 per 14. Ingat, T yang ini adalah T1
T1 ya. Ini T1, T1, T1. 42 bagi 14 berapa? 3. Nah, 3. Berarti waktu yang dibutuhkan untuk naik adalah 3 3 3 sekon. 3 sekon. Nah, yang ditanyakan P0-nya kan? P0. Nah, tinggal dikasih kembali ke persamaan yang pertama ini. PT 10 kali 3. Jadi 30 sekon. 30 kali. Atau kita pakai persamaan yang ini saja langsung nih. Yang ini. Yang ini kan bisa pakai yang ini. V0 itu sama dengan 10 T1. V0-nya sama dengan 10 dikali 3. Cepatnya 30 meter per sekon. Kalau saya mau cari Hamax-nya, saya tinggal pakai persamaan yang di bawah ini kan. Hamax sama dengan 5 dikali T1 kuadrat. 5 dikali 3 pangkat 2. 5 kali 9. 45 5. Sudah. Wah, ternyata sesusah ini soalnya kalau dibikinkan bersamaan. Ustadz banyak betul. Ini masih peminatan. Belum Pendalaman minat. Kalau pendalaman minat, insya Allah. Kayak tidak minat ini. Berarti kalau ujian soalnya begitu dicari cepat juga. Wih. Jangan begitu, Bang. Buat tanya. Ya, kalau pendalaman minat itu setidaknya 2 kali lah. 2 kali lebih susah daripada ini. Iya. Cuma 2 kali susah. Kayaknya sih. Kayaknya bisa jadi 4 kali lebih susah. Saya tidak bisa bikin soal 5 kali lebih susah daripada ini. Ini saja susah nih. Kalau terlalu susah, sayang setengah mati juga nanti jawabnya. Sudah? Sudah di screenshot toh? Sudah Ustadz. Oke, kalau sudah di screenshot sampai sini ada yang mau ditanyakan. Ustadz bisa pindah peminatan Ustadz. Oh iya. Tidak ada yang mau ditanyakan? Ustadz, materinya diposting di YouTube kan? Yang ini toh, yang saya jelaskan. Ya Ustadz. Iya. Kau nonton. Yang dinonton kasihan. Apa? Ini yang sebentar Ustadz jelaskan di posting di YouTube kan Ustadz? Iya, nanti dipasang di YouTube. Ada lagi yang mau ditanyakan? Satu soal lagi kan? Ya Allah, ini sudah? Sudah Ustadz. Iya? Kayaknya waktu tak setengah jam. Bisa 20 menit kan? Oh iya. Sampai jam berapa? Sampai setengah 12. Oh, masih ada Ustadz 20 menit. Ya, sisa satu soal ini kan? 2 batu dilemparkan pada saat bersamaan. Batu pertama dilemparkan vertikal ke atas dengan kelajuan 60 meter per sekon. Sedangkan batu kedua yang terletak vertikal di atas batu pertama dilemparkan vertikal ke bawah dengan 40 meter per sekon. Jika jarak kedua batu mula-mula 200 meter, maka kedua batu akan bertemu setelah bergerak selama yang ketemu.
program kerjaan kasih ketemu batu, kita aja yang nggak pernah ketemu. Itu ya, saya hapus papan tulis dulu. Ya Allah. Pantaslah fisika selalu dikasih begini ya Allah. Batu dikasih ketemu-ketemu. Oh ya, saya kasih muncul. Saya gambarkan dulu caranya. Jadi ini yang bola pertama dilemparkan 60 meter per second ke atas. Kalau bola Batu kan? Batu. Bukan bola. oh ya sorry, batu yang ini 40 meter per terus jarak kedua batunya itu 200 meter. 200 meter. Nah, kemungkinan ini batunya kemungkinan pertama mereka bertemu ketika batu yang pertama. Ini yang batu pertama kan? Ini yang batu pertama ini yang batu yang kedua. Kemungkinan pertama mereka ketemu itu ketika batu pertamanya ini masih bergerak ke atas. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua mereka bertemu ketika yang batu pertamanya ini sudah jatuh kembali lagi ke bawah. Jadi itu dua kemungkinannya. Mengerti kah yang saya maksud nih? Mengerti Ustaz. Oh iya. Belum ngerti, mulai angkat tangan saya. Jadi kita analisis dulu kemungkinan pertama apakah kejadian atau tidak. Oke, caranya mengetahui kemungkinan pertama itu kejadian atau tidak, kita hitung dulu hamaksnya ini, hamaksnya batu pertama. Hamaksnya batu pertama kita pakai persamaan yang kedua. PT kuadrat sama dengan P0 Dan kuadrat 2 kali 2H kali H. PT-nya ketika dia mencapai tinggi maksimum itu sama dengan 0. P0 kuadratnya 60 pangkat 2 ditambah 2 kali min 10 dikali H. Jadi ini 20H. Ada negatifnya 60 pangkat 2 300 Nah, terus ini yang min 20H saya kasih pindah ruas jadi 20H. 20H sama dengan 300. Ini nolnya saya coret. 2 sama 36. 2 bagi 36 berapa? 118. Nah, yang itu. Berarti hanya sama dengan 180 meter. Toh? Bisa? Berarti ini tinggi maksimumnya 180 meter. Kalau 180 meter ini kira-kira bola pertamanya bisa bertemu sama bola kedua pas ketika dia naik atau tidak? Tidak bisa Ustaz, tidak sampai. Tidak sampai di. Iya. Tunggu dulu, ketika ini bola satunya bergerak ke atas, bola dua tidak bergerak turun. Turun dia Ustaz karena bersamaan. Nah, turun toh. Jadi kalau tingginya ini 100 ini bisa naik sampai 180 meter, kira-kira bisa ketemu ke atas pas bola satu ke atas atau tidak? Ketemu nanti turun kayaknya. Yang penting yang di atas bergerak. Kenapa? Bola Aduh. Aduh. Saya ulang nih, ini kan bola satunya naik sampai ketinggian 180 meter, toh? Nah, bola yang kedua ini juga kan bergerak turun. Pertanyaannya itu, ketika ini bola satunya bergerak naik,
Bertemu tidak dengan bola kedua? Ketemu. Ketemu atau tidak? Ketemu. Bagaimana caranya ditahu ketemu? Udah deh, Cari biar bola T1-nya dulu. semua Cari T itu. saat hamaknya. Itu hamaknya bola pertama. Pakai persamaan PT sama dengan V0 ditambah GT. Ini sekarang yang persamaan nyebrang. Ada yang punya kenalan dengan angkatan yang kelas 11 Kak? Ada Ustaz. Ada yang pernah tanya-tanya? Cek begitu. Ada yang baku dekat sama? Terus saya masukkan V0-nya yang bola pertama 60, G-nya ini min 10T. Jadi ini pindah luas jadi 10T T dengan 60. Berarti T-nya sama dengan 6 detik. Toh? berdua. Nah, iya, 6 detik. 6 detik. Terus ketika ini 6 detik, ini bola pertama sudah bergerak sejauh apa? Nah, kita tentukan seberapa jauh ini bola yang ini bergerak pakai persamaan yang H sama dengan V0T ditambah 1/2 GT kuadrat. Ini H2 ya. Yang bola kedua ini 40 dikali T-nya ini 6 tambah 1/2 kali 8 kali kali Tidak. ini 240 tambah 5 kali T pangkat 2. Oh, T-nya ini ada nilainya ya. Astagfirullah. 6 pangkat 2 berarti 36. Nah, 5 dikali 30. 6. 5 kali 36. 180. Nah, 240 tambah 180. 100 Ustaz. 180. Iya, 240 ditambah 180. 420. Nah, berarti ini yang bola pertama sudah, kalau 6 detik sudah jauh turunnya sejauh 420 meter. Kira-kira ini, jadi kalau berdasarkan hitungannya kita, ini kan naiknya 180 meter, ini turunnya 420 meter. Berarti ini bola satu dan bola kedua bertemu ketika bola satu masih bergerak ke atas. Nah, kalau bola satunya ini sudah bergerak ke bawah, berarti nanti persamaan yang di sebelah sini yang saya mau tulis itu beda nanti cara tulisnya. Nah, saya kerja yang ini saja dulu ya, yang ketika masih sama-sama bergerak saling menuju. Asik. Saya lanjut. Bagaimana nih persawaannya? Astagfirullah, ngeblank. Tunggu. Saya lihat jam. Wah, masih ada 10 menit. Wow. Kira sudah habis. Saya sudah mau kasih ke kalian. Tidak habis-habis ini jam. Astagfirullah, sudah diulur-ulur. Coba mungkin lain kali tuh di minggu berikutnya jangan di screenshot, mungkin bagus ya, ditulis supaya kalian dapat soal lebih banyak begitu. Saya mengaku.
Soal yang saya tulis sendiri, saya yang jawab sendiri ujung. Astagfirullah, kalau begini nggak ada PR ujung nanti. Oke, saya lanjut. H1 kalau ditambah dengan H2 itu hasilnya harus sama dengan 200 meter. Nah, ini persamaan ketika dia saling bergerak naik. Yang satu naik, yang dua turun. Jadi persamaan untuk menyelesaikan ini adalah pakai persamaan ini. H1 ditambah H2 sama dengan 200 meter. Nah, H1 kita pakai persamaan yang ini. Mana nih? Yang bentuk begini nih. H1-nya itu berarti P01T dikurang ditambah 1/2 GT kuadrat ditambah H2 pakai persamaan ini, tapi jangan kasih masuk nilai T-nya. Ditambah 1/2 GT kuadrat sama dengan 200. Sampai sini kita lanjut menghitung. P01 40 kah? 60 di 60 T 6 ditambah 1/2 G berarti 5T kuadrat ditambah P02 itu 40 dikali. Oh, ini bukan positif ya, ini negatif. 40T ditambah 5T kuadrat sama dengan 200. Ingat kenapa ini negatif? Ini negatif karena yang 60 meter per sekon ini bergerak ke atas. Jadi percepatan gravitasi itu nilainya -10. Nih. Entah? Jadi yang koefisien ini sama koefisien ini dicoret. Entah? Bisa. Nah, jadi 60T ditambah 40T dengan 200. 60 ditambah 40 berapa? 100 Nah, 100 T. T sama dengan 2. T sama dengan 2. Tidak seru. Kenapa saya yang kerja semua soalnya saya ini? Tidak ada yang mengerti, Ustaz. Oke, karena saya yang kerja soalnya saya semua, berarti tunggu ya. Harus ada PR ini. Alhamdulillah. Jangan dulu, Ustaz. Masih ada tuh. Yang Ustaz punya kemarin saja belum. Ustaz, terlalu banyak hal Ustaz, ya Allah. Ustaz. Satu nomor saja soalnya. Ustaz, Tapi susah. satu nomor bercabang. Tidak satu nomor bercabang juga. Jangan kami Ustaz. Hah? Beda kasih pada sekali, Ustaz. Ustaz, Ya, yang soal ini ada yang mau ditanyakan, Kak? Sudah jelas Ustaz. Oh, Sudah jelas. Masya Allah. Kalau sudah jelas, ada yang berteman sama kakak kelasnya di kelas 11, Kak. Ada Ustaz. Yang nyahut itu, ada Ustaz. ya, siapa yang Anda kelas di kakak? Siapa yang Anda kenal di kakak kelas itu? JR Agung Ustaz, JR Agung Pramudia. Ya Allah. Terus siapa lagi? Ada lagi yang lain? Cici. Ada Ustaz. Cici. Siapa lagi? Farhan Muhammad Anas Ustaz. Yasmin Taskia. Tapi DPS. Ada tadi yang bilang Muhammad apa?
Farhan Muhammad Anas. Oh, Farhan Samad. Oh, yang anak IPA saja ya. Al-Fajri. Al-Fajri. Fira Arifah. Siapa? Yasmin Talskia. Fira Arifah. Kalau itu juga dia Ada tadi nih yang Arifah. Siapa tuh? Fira Arifah. Oh, Safira. Oh iya. Ya, Anda dari sekolah yang sama berarti? Iya Ustaz, alumni dia. SMP berapa tuh? SMP 3. SMP 3. Iya, sorry. Astagfirullah. Kenapa saya ingat SMP, MTS 3? Kenapa saya bilang SMP 3? Astagfirullah. Sudahlah. Ya. Sudah di screenshot? Sudah dong. Kirim di grup nanti dia punya. Sudah Ustaz. Oke, kalau sudah di Ustaz. screenshot, soalnya saya hapus dulu ya. Kalian catat soalnya nah. Oh iya Ustaz. Yang catat di grup kata. Jadi soalnya ini mirip. Cuma kan tadi yang satunya naik bergerak ke atas, yang satunya turun toh. Nah, soalnya yang kedua ini, yang ini turunnya ke bawah, tapi kecepatan awalnya 0 meter per second. Ustaz, yang dijelaskan lain, soalnya juga lain. Ih, Kasih ke atas Jos. Kasih ke atas. Lebih mudah itu. Kasih ke atas. cara jawabnya mirip-mirip. Caranya sama, cara jawabnya sama. Yang ini Kasih ke atas aja Ustaz. Hah? Iya, Ke jangan atas. ke bawah saja. Ustaz, mau juga Ustaz. Nah, begini cara jawabnya supaya kalian baku kenal sama kakak kelasnya kalian, tanya-tanya sama mereka. Mereka sibuk juga Ustaz biasa kalau di tanya. Ayo Palet, bagaimana ya? tugas menandang Kasih juga. ke atas aja Ustaz supaya gampang. Ke atas juga di. Kalau ke atas tinggal Ke atas saja, ini Ustaz. tuh. Tinggal kita tanya Ustaz. Gampang ini. Iya, Ustaz. Palet, ke atas. Nah, mantap. Nah, tuh. Nah, Nah, kapan mereka ketemu? Ya Allah, batu begini aja ketemu. Ah, ya Allah. Saya saja belum ketemu sama aduh. Aduh. Iya, disambung. Nah, itu yang ditanya. Karena soalnya ini dadakan, jadi saya tidak sempat menghitung soalnya ini. deadline-nya 2 minggu depan Ustaz. Deadline-nya, aduh, tanggal. 2 minggu depan Ustaz. Kapan orang belajar lagi kah? Sudah ada Ada libur kemungkinan dekat-dekat belajar tetap muka. Ada libur dekat-dekat ini. Tidak ada Ustaz. Tidak ada habis September tidak ada libur. 2 minggu depan deadline Ustaz. Deadline 2 minggu depan boleh Ustaz. Oh, Sabtu tanggal. Nih saya kasih lihat tanggal dah. Sabtu libur. Sabtu tanggal 29. Bukan. Oh, Nih. ya. Bukan. tanggal 5 Ustaz. 1, 2, 3, 4, September. 5, 6, 7, 8, 9, 10 nih. Tanggal segini. Tanggal 5. Oh, boleh Ustaz, boleh. Jadi ya, satu nomor. Sedih. Tanggal 5. Kah? Oke? Boleh Ustaz. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan?
PPT-nya mau dikirim di e-learning kan? Iya, nanti dikirim di e-learning. Ustaz, berarti kalau upload tugas di learning itu Kenapa? ini saja boleh tuh Ustaz. Kenapa? Upload tugas di learning. Pakai link saja boleh tuh Ustaz. Pakai link. Oh, kayaknya mau di atau kasih begitu saja, jadi pakai link saja. Ya pakai link saja dah. Yes. Oke, Ustaz. Saya sih prefernya Anda PDF kan baru dikirim di e-learning. Tapi kalau belum bisa ya sudahlah. Cara uploadnya gimana Ustaz? Biasa Ji. Belum pernah saya upload di e-learning. Hai, Hai. Ustadz, tugas ke-6 aku diperbaiki. tugas ke-6 kenapa? Ustaz, saya mau tanya Ustaz. Iya. Yang tadi Yang- ada yang mau bertanya dulu, yang itu dulu. Yang tugas ke-6 kenapa? Bisa. Link kan mau ganti jawabanku. Linknya diganti. Ustadz. Caranya kalau mau diganti Anda kelas apa sih? Nur. Pak Nur. Al-Falak. Anur. Mana? Ini kan Nur Ulfiah? Bukan. Bukan, Raudatul Jannah. Al-Falak. Falak? Berarti Anda Al-Falak. Oh ya. Iya. Oh, sorry. Nah, Jadi cara kirimnya itu ini guru punya. Apa caranya nih? begitu. Jadi kalau kalian mau upload ulang, tinggal klik lagi ini kan, klik baru kirim ulang. Masalahnya nih karena guru punya, jadi saya tidak bisa menjelaskan bagaimana caranya. Ustaz, Ada kok, ada itu di video saya jelaskan bagaimana caranya kalau mau diganti. Lihat saja. Ya, Ustaz, kalau tugas pengukuran berulang Ustaz, ada remedialnya tidak Ustaz? ada. Tapi dia tidak ada Ustaz. Iya kan belum. Remedial kedua dulu selesai, baru remedial yang itu lagi. Ada lagi. Sudah isi absen jika? Oh iya sudah. Jangan lupa isi absen. Oh, punya emang. Hah? Iya. Arifah hadir. Oh iya, harus hadir. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, saya tutup supaya tidak tambah banyak kuotanya kalian yang habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Yang masih mau stay tanya-tanya silahkan. Oh tidak ada Mi. Oh iya, dadah. Di sini ada Rahmat Haryadi. Rahmat Haryadi. Ada Ustadz. Materialnya. Waduh, gimana caranya dikasih unmute suaranya nih orang ini. Lama rapat hari aja Ustaz. Tekan mic Ustaz. Hah? Ada yang mau ditanyakan, Asek.
Di sini tidak ada yang mau ikut bimbingan. Ditanya Saya. Siapa namanya? untuk PSN. Ya apa jadwalnya Ustaz? Hah? Arifah. Jadwalnya Jadwalnya malam Ahad. malam, berarti 1 kali 1 minggu. Untuk kali ini 1 kali 1 minggu saja. Yes. Berapa jam? Ikut taekwondo. Dari jam 8:30 sampai jam 10 biasanya. Jadi soal yang saya bahas di sana tuh ya lebih susah daripada ini. Ai. Tapi kan untuk persiapan lomba. Untuk persiapan lomba. Lomba KSM bagus itu guys. Anda yang ikut dah. Tidak pro. Anda pro di Vicky. Ada kok nanti lombanya kalau Vicky. Rahmat Haryadi mah tidaknya. Lagi perasaan. Wah, ada juga orangnya nih. Wah, Dikira bangun. ditinggal ke WC kali HP-nya. Kita tidur. Wah, ada yang secara tidak sengaja kedapatan guys, tak tidur kali itu. Wah, hilang orangnya. Langsung. Lihat orangnya guys, astagfirullah. Oke, Vic. Astagfirullah. Sudah datu. Kirain masih ada orang. Bagaimana cara uploadnya ini? Saya sudah di e-learning. Anda coba presenting. Saya stop presenting. Nah, Anda bagikan layar. bagikan layar. Dipresentasikan sekarang, Ustaz. Kasih lihat saja baru. Mantap. Oke. Terus pilih yang pengetahuan KI 3, tugas KI 3 pengetahuan. 13 itu, Ustaz. Jangan lihat nilai gua. Bapak itu. Caranya nak pagi. Ya Allah. Tugas yang mana yang Anda mau upload? Upload. Yang ini yang apa? Yang detik-detik ini, Ustaz. Oh, itu di bawah. Tugas apa? Tugas berapa? Kelima. Ini. Berarti di sini. Upload ya. Klik upload. Oh, sudah lewat. Sudah lewat, Ustaz. Coba yang lain saja. Lambat kau minta tutorial. Lambat Anda kirim. Nah, baru pilih kirim tugas. Gara-gara Meet, Ustaz. Saya belum kirim. Yo. Saya sudah kirim, Ustaz. Hari sebelumnya kemana? Pilih upload. Saya ajar saja kan? Upload. Nah, Kirim tugas. Baru pilih ini jenis pengiriman. Pilih jenis pengiriman. Konten. Klik dulu itu yang pilih jenis pengiriman. Ustaz. Sudah Anda klik? Sudah Anda klik? Sudah. Enggak mungkin. Berarti ini kirim tugas berupa kalau Anda kirim pakai Google Drive, berarti pilih itu berupa link eksternal. Baru paste di sini linknya kan? Paste di sini linknya, baru kirim tugas. Sudah, begitu saja. Nanti ada tulisan yuhu. Nanti ada tulisan yuhu. Betulan itu, betul. Ada tulisan yuhu. Ustaz. Jadi bagaimana itu, Ustaz? Amat upload, Ustaz. Kirim saja di di Telegram. Atau Ustaz, bagaimana kirim? tidak mau tak kirim. Salah kirim.
Kayak 5 tak kirim di tugas 6. Oh, 5 tak kirim di tugas 6. Oh ya, nanti saya download dulu baru Anda ganti. Ustaz kalau mau diganti. Cara gantinya Anda buka sekarang pakai laptop kah? Iya. Coba buka learningnya, saya kasih tahu bagaimana caranya ganti. Presentasikan sekarang. Presenting anu. Kalau server Indo tulisannya presentasikan sekarang. Oh ya, bahasa Indonesia kan? Iya, Ustaz. Iya. Anak-anak Indo. Anda sudah presenting? Coba tekan itu. Klik itu yang present now. Presentasikan sekarang. Baik. Kanan bawah. Sudut. Baru pilih jendela, baru pilih anu yang mau presentasikan. Nanti saya baca cobain. Dan coba. Atau rodanya hilang. Kemana? Nge-lag. Langsung hilang. Saya yang coba. Anda yang coba dah. Wow. Anda yang presenting saja, yang Syar'i Ramadan. Tidak mau tes share, Ustaz. Berarti Iya. jaringan Anda tidak kuat. Oh ini sudah. Sudah, Ustaz? E-learning. Kita lihat passwordnya dia, guys. Coba lihat, Ustaz. Baru kita ganti tugasnya. Jangan, Ustaz, ini kan cuma latihan. Tidaklah, buat apa juga? Oh, bisa, Ustaz, tapi sudah. Jangan yang itu, yang di atas. Di atas masih kosong. Iya. Coba kirim sembarang dulu. Link saja. File foto. Choose file, Ustaz. Choose file. Pilih salah satu foto. Foto gambar. Baru kirim. Oh, dia punya loading di terus. Loading dulu. Sudah tak kirim. Berarti Ustaz ini cuma foto. Ini cuma foto. Nah, kan nanti mau diganti toh? Saya kasih lihat bagaimana caranya diganti. Loading dia. Yuhu. Cara bergantinya Terus ini kan sudah terkirim, baru kalau mau diganti pilih itu lagi. Pilih yang terkirim. Tekan lagi. Baru kirim tugas lagi. Pilih dokumen lagi ini yang bagian atas. Misalnya yang Anda mau kirim link. Berarti ganti yang di atasnya ini dengan link. Mengerti tak? Klik itu yang di atasnya ganti dengan link. Tuh kayak gitu. Baru kirim lagi. Berubah sendiri nanti tuh, Ustaz. Berubah sendiri. Begitu kok caranya. Begitu caranya kalau mau ganti tugas di e-learning. Dan kau bagian sudah terganti, Ustaz? Kalau begitu sudah terganti di saya. Coba deh, Anda stop presenting, baru saya kasih lihat.
Untuk kembali ke layar. Stop presenting, baru saya kita lihat. Sudah kelihatan? Sementara loading. Syar'i Ramadan di kelas An-Nur. di kelas ke 6. Oh, bego nanti bagus. Ustadz, untuk feedback nih kenapa Ustadz tidak tulis feedback? Ada feedback beberapa yang saya tulis kok. Oh, tidak, soalnya saya punya tidak ada feedback sih. Oh, ini jadi Syar'i Ramadan tadi kan kirim foto. Kalau foto itu begini bentuknya nih. Ada kayak kertas begini kan. Tapi kalau link bentuknya jadi begini. Kayak chain, gambar chain. Jadi ini link tugas nanti yang terbuka. Ini kalau saya klik, filenya terganti jadi yang ada di drive. Bukan foto lagi kan. Kan tadi yang pertama foto. Terus yang kedua jadi link kayak begini. Ini tugas yang kelima itu Ustaz. Ini tugas ke-6 yang saya buka. Iya, maksudnya yang kelima ini saya kirim ke 6 kali. Nanti kalau mau diganti begitu caranya ya. Berarti tidak bisa dulu saya hapus Ustaz. Tidak bisa saya hapus dulu. Kalau mau diganti langsung ganti saja di e-learning kan. Berarti tidak usah dihapus, nanti saja langsung diganti. Langsung diganti saja. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada ya sudah. Kalau tidak ada saya yang live. Jadi cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.